Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 19. Dengan lirih dan hati-hati Tianxin lalu bercerita tentang pengeroyokan pasukan, baik pasukan dari kerajaan Beng yang dibantu oleh pasukan dari Raja Agahai di utara, dan betapa dia sendiri oleh ibu dan ayahnya diungsikan sebelum malapetaka itu datang, mengungsi ke kuil pamannya, yaitu Hong San Huixiol Hieseng, dan belajar di bawah asuhan pamannya itu bersama Han Tiong, dan betapa kemudian dia ikut bersama kakak angkatnya itu dan mempelajari ilmu silat di Lembah Naga. Mendengar penuturan itu, Yap Kun Liong berkata, segala macam perbuatan manusia tiada bedanya dengan menanam benih yang tentu akan menumbuhkan pohon yang berkembang dan berbuah. Bunga dan buahnya tidak akan lepas daripada sifat benih yang ditanam itu sendiri. Oleh karena itu, segala akibat takkan lepas daripada sebabnya dan kita tidak perlu menyesal. Xiao Si terbawa oleh akibat daripada perbuatan suaminya, maka hal itu pun tidak perlu disesalkan. Tapi, anakku adalah seorang wanita gagah. Tidak semestinya terbunuh demikian menyedihkan. Kematiannya tidak mungkin dapat didiamkan saja. Para pembunuhnya tidak dapat membedakan siapa salah siapa benar, dan para pembunuhnya itu harus dibalas. Yap Kun Liong memegang lengan istrinya. Tenang dan sabarlah. Apakah engkau akan mengulang apa yang telah dilakukan oleh cucu dari para penghuni padang bangkai tadi, yaitu hidup diracuni dendam? Tapi mereka itu lain lagi. Kakek dan nenek mereka adalah orang-orang jahat yang sudah sepatutnya dibunuh. Akan tetapi Xiao Si anakku. Apa salahnya? Salahnya dia hanya jatuh cinta kepada seorang yang. Sudahlah, perlu apa menggali hal-hal yang sudah lalu? Mereka telah tiada, akan tetapi mereka meninggalkan seorang putra dan dia telah menjadi seorang pemuda yang begini gagah. Kata Yap Kun Liong yang cepat mencegah istrinya melanjutkan kata-katanya mencela mendiang Cheng Han Hou di depan putranya sendiri. Cucuku. Chia Giokeng lalu merangkul Tianxin dan menangis. Betapapun juga, kunjungan tiga orang pemuda itu, terutama sekali hadirnya Tianxin di situ, mendatangkan kegembiraan dalam hati nenek itu dan membuatnya sehat kembali. Tiga orang pemuda itu tinggal di puncak Gue Huasan, melayani kakek dan nenek itu sehingga mereka merasa berbahagia sekali. Giokeng merasa amat gembira dan amat mencinta cucunya. Saking girang dan senangnya terhadap cucunya, dia menyerahkan pedang pusakanya, yaitu Gin Hua Kiam kepada Tianxin, bahkan mengajarkan ilmu silat memainkan sabuk sebagai senjata yang ampuh. Memang nenek ini amat ahli mempergunakan sabuk panjang sebagai senjata dan sabuk ini memang lihai bukan main, dapat dipergunakan untuk menghadapi senjata tajam lawan dan melilit serta merampasnya. Juga Yap Kun Liong tidak tinggal diam. Dia merasa gembira dekat dengan tiga orang pemuda yang berbakat dan gagah perkasa itu, dan dia tahu bahwa inilah kesempatan terakhir baginya. Dia sudah tua, tidak mempunyai anak kecuali Yap Meilan yang telah pergi ke luar negeri bersama suaminya, Shou Kui Beng, baca cerita pendekar Lembah Naga. Maka kalau dia tidak meninggalkan ilmu-ilmunya tentu tak lama lagi akan terbawa mati. Dan siapa lagi yang lebih pantas menerima ilmu-ilmunya itu kecuali tiga orang pemuda ini? Yap Kun Liong merasa kagum bukan main melihat watak Chia Han Tiong. Dia tahu bahwa pemuda ini memiliki kebijaksanaan yang luar biasa, yang amat menonjol dan jauh melampaui dua orang pemuda lainnya. Dan dia pun diam-diam merasa prihatin dan khawatir melihat sifat-sifat ganas yang dimiliki Tianxin. Dalam percakapan berdua dengan Tianxin, Yap Kun Liong banyak memberi nasihat-nasihat dan menanamkan jiwa kependekaran kepada pemuda ini, dan dia pun mengajarkan ilmu Pat Hong Sin Kun dan Pek In Chiang yang amat lihai kepada Tianxin. Kepada Chia Kong Liang dia mengajarkan Siang Liong Pang dan Im Yang Sin Kun. Dan kepada Chia Han Tiong dia telah memberikan kitab yang selama ini merupakan pusakanya yang amat disayangnya, yaitu kitab Keng Lun Tai Pun ciptaan Bun Ong yang mengandung pelajaran yang amat halus dan hanya dapat dimengerti oleh orang yang benar-benar berbakat. Demikianlah, tiga orang pemuda itu tinggal di situ sampai hampir 1 bulan lamanya, dan mereka bertiga merasa gembira bukan main memperoleh ilmu-ilmu dari kakek dan nenek itu. Kemudian karena waktunya bagi Chia Kong Liang telah tiba untuk mewakili orang tuanya menghadiri undangan dari Tung Haisian di Chengtao Provinsi Shantung yang merayakan ulang tahun, mereka bertiga meninggalkan puncak Gue Huasan, diantar oleh pandang mata kesepian oleh kakek dan nenek itu. Han Tiong dan Tianxin diajak Kong Liang untuk ikut ke Chengtao, menemaninya mengunjungi pesta ulang tahun itu.
Yap Kun Leong dan Chia Giokeng juga menganjurkan kepada dua orang pemuda itu untuk ikut. Tung Haisian adalah datuk Kang Ou yang amat disegani di dunia timur, oleh karena itu dalam pesta perayaan itu tentu hadir banyak sekali orang-orang Kang Ou dan tokoh-tokoh besar. Pertemuan dengan mereka itu amat penting bagi kalian orang-orang muda. Demikian Yap Kun Leong berkata. Han Tiong dan Tian Xin memang juga ingin meluaskan pengalaman, maka tentu saja ajakan itu mereka terima dengan hati gembira. Mereka melakukan perjalanan ke timur dengan cepat dan di sepanjang perjalanan mereka bertiga itu bergembira. Maklumlah, biarpun Kong Liang disebut paman oleh mereka, namun usia mereka sebaya. Kong Liang berusia 22 tahun, Han Tiong 19 tahun dan Tian Xin 18 tahun. Ingat, kita bertiga mewakili Qin Lingpai dan karena Qin Lingpai sudah dikenal di seluruh dunia, maka kita harus menjaga gerak-gerik kita yang tentu akan diperhatikan orang. Dan karena aku yang bertanggung jawab atas nama Qin Lingpai, maka ku minta agar kalian tidak sembarangan melakukan sesuatu sebelum ada ketentuan dariku. Di sana berkumpul banyak sekali orang Kang Ou, maka kalau kalian salah bertindak sedikit saja dapat menimbulkan kegemparan dan kalau sampai nama Qin Lingpai terbawa, tentu ayah akan marah kepadaku. Baiklah, Paman. Kami hanya ikut saja dan nonton, tentu saja kami tidak akan berani membuat ribut. Bukankah begitu, Sinte? Tian Xin hanya mengangguk, akan tetapi karena dia memang kadang-kadang mendongkol melihat sikap Kong Liang yang seolah-olah menganggap mereka berdua masih hijau, dan bersikap kepada mereka seolah-olah mereka itu masih kanak-kanak, lalu berkata, "Kami mengerti, Paman Kong Liang. Pendeknya, biarlah engkau yang menjadi pemimpinnya, dan kami hanya mentaati saja." Ucapan ini sewajarnya saja bagi Kong Liang yang mengangguk senang, akan tetapi Han Tiong yang telah mengenal watak adik angkatnya ini, benar-benar tahu bahwa adiknya itu merasa mendongkol dan dalam kata-katanya tadi terkandung ejekan. Siapakah adanya Tung Haisian, Dewa Laut Timur, ini? Mari kita berkenalan dengan tokoh yang terkenal sebagai datuk kaum persilatan di wilayah timur dan bahkan di sepanjang pantai timur. Sebetulnya, Dewa Laut Timur ini adalah bekas seorang bajak laut yang pernah menggemparkan seluruh permukaan laut yang amat luas dan namanya dikenal oleh semua pelaut baik pelaut Tiongkok, Jepang, maupun Korea. Dia adalah seorang samurai Jepang, seorang pendekar Jepang yang pernah menjadi pengacau atau pemberontak yang amat terkenal di Jepang. Sebetulnya dia bukanlah seorang samurai biasa saja. Kakeknya adalah seorang panglima besar yang bernama Minamoto, seorang pengikut Daik II yang dijatuhkan dari kedudukannya oleh Ashikaga Takauji. Karena junjungannya kalah dan jatuh, Panglima Besar Minamoto ini melarikan diri dan bersembunyi di Pulau Kosong bersama keluarganya. Di tempat ini mereka hidup sebagai nelayan biasa, akan tetapi bekas Panglima itu tidak pernah padam cita-citanya, yaitu untuk sekali waktu keturunannya kembali ke Jepang untuk membalas dendam terhadap Kaisar baru. Dia menurunkan ilmu-ilmunya kepada seorang cucunya yang berbakat, dan cucunya inilah yang sekarang menjadi Dewa Laut Timur. Tung Haisian ini dikenal di Tiongkok sepanjang pantai timur dengan nama Bin Motu, yaitu sebutan dalam bahasa Tionghoa untuk nama Minamoto, karena dia memakai nama besar kakeknya. Setelah dia dewasa dan memiliki ilmu kepandaian tinggi, Minamoto muda ini meninggalkan Pulau Kosong untuk memenuhi cita-cita kakeknya. Di Jepang dia mengalahkan banyak jagoan samurai, menjadi pemimpin pemberontak dan berusaha memberontak terhadap istana yang pada waktu itu diperintah oleh Kaisar Muromachi. Akan tetapi usahanya gagal karena usahanya ini ditentang oleh para pengikut aliran Zen Buddhis yang amat kuat. Dia gagal, pasukannya dihancurkan dan dia pun dikejar-kejar. Maka larilah Minamoto dan menjadi buronan. Mulai saat itulah dia memasuki dunia penjahat, menjadi bajak laut dan karena dia terlahir di Pulau Kosong dan digembleng oleh segala macam ilmu oleh kakeknya, maka dia pun memiliki keahlian ilmu dalam air laut yang amat hebat. Maka ketika dia menjadi bajak laut, sebentar saja namanya ditakuti semua orang. Pekerjaannya membajak kapal-kapal ini membuat dia berhasil mengumpulkan banyak harta. Pada usia 40 tahun, dia menghentikan pekerjaannya membajak dan bertempat tinggal di Korea, di mana dia hidup menjadi semacam datuk yang menerima bagi hasil dari para penjahat yang takut dan segan kepadanya. Namun, setelah tinggal di Korea selama lebih dari 10 tahun, kembali dia harus angkat kaki karena dimusuhi oleh kerajaan Korea.
Itulah sebabnya, dalam usia kurang 50 tahun, Minamoto atau Binmoto yang berjuluk Tung Haixian, julukan yang diperolehnya setelah dia tinggal di Chengtao, pindah ke kota itu dan di situ dia tidak lagi berani menjadi datuk secara terang-terangan. Tung Haixian Binmoto berusaha untuk membersihkan namanya dan mendirikan perkumpulan yang dinamai Mokiampang, Perkumpulan Pedang Iblis, sebuah perkumpulan silat. Perkumpulan ini tidak secara terang-terangan melakukan kejahatan, akan tetapi seluruh penjahat di wilayah itu semua tunduk terhadap perkumpulan ini karena setiap penjahat yang tidak tunduk tentu akan berhadapan dengan pedang iblis yang amat ganas. Maka diam-diam Tung Haixian diangkatlah oleh dunia hitam sebagai datuk yang mereka takuti. Tung Haixian yang kaya raya dan lihai ini amat berpengaruh, dapat menguasai para pembesar setempat dengan sogokan-sogokan yang berani. Sebagian besar perusahaan pengawal, yaitu Piao Kiok, seolah-olah menjadi anak buahnya dan semua membayar semacam pajak kepadanya kalau menghendaki pekerjaan mereka tidak terganggu. Perusahaan pengawal yang memakai bendera kuning kecil bergambarkan pedang bersilang dan tengkorak, yaitu tanda dari Mokiampang, dapat terlindung karena tak seorang pun penjahat berani mengganggunya. Dan untuk memperoleh bendera kecil ini tentu saja perusahaan itu harus membelinya dengan harga mahal. Juga Tung Haixian menanam banyak modal dalam perusahaan-perusahaan besar di kota-kota pelabuhan besar sehingga kekayaannya semakin bertambah. Tung Haixian Binmoto ini mempunyai banyak istri atau selir, tidak kurang dari 20 orang, akan tetapi di antara para istrinya itu, hanya istri kedua sajalah yang mempunyai seorang anak perempuan. Istri kedua itu adalah seorang wanita Korea dan diperisterinya ketika dia masih tinggal di Korea, bahkan anaknya pun terlahir di Korea. Anak itu baru berusia 7 tahun ketika dia pindah ke Chengtao dan kini anak itu telah berusia 17 tahun, seorang anak perempuan yang cantik, bertubuh tinggi langsing seperti ibunya, berani dan tangkas dan lincah seperti ayahnya. Darah ini diberi nama Bin Biao, dan tentu saja sebagai seorang putri Tung Haixian yang menjadi pendiri dan ketua perkumpulan Mokiampang, Bin Biao ini adalah seorang ahli pedang. Demikianlah sedikit riwayat dari Tung Haixian. Kini datuk ini mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-60, suatu hal yang baru dapat dilakukannya di bumi Tiongkok ini, di mana dia dapat hidup bebas dari pengejaran yang berwajib dan hidup sebagai seorang terhormat. Undangan itu tentu saja mengandung maksud. Pertama, dia hendak memperkenalkan diri kepada para tokoh Kang Ou sebagai datuk timur yang 10 tahun lebih ini tak pernah menemui tanding. Dan selain itu, juga dia hendak mencari-cari jodoh untuk putrinya yang telah berusia 17 tahun. Tentu saja dia tidak sudi mencari mantu di antara tokoh-tokoh sesat. Putrinya tidak akan menjadi istri seorang bajingan. Dia sendiri adalah keturunan samurai, keturunan jago dan pendekar kenamaan, maka putrinya harus memperoleh jodoh setidaknya seorang pendekar gemblengan pula. Inilah sebabnya maka dia mengundang semua perkumpulan besar kecil di dunia Kang Ou, bukan terbatas pada golongan sesat belaka. Dan demikian pula sebabnya maka Qin Lingpai juga menerima undangan yang kini diwakili oleh Chia Kong Liang yang mengajak 2 orang keponakannya. Rumah gedung milik Tung Haixian di kota Chengtao itu amat besar, dengan pekarangan depan luas sekali, juga dengan sebuah taman yang indah dan luas di sebelah kiri dan belakang rumah gedung yang seperti istana pembesar tinggi itu. Di sebelah kanan gedung itu terdapat rumah-rumah petak tempat tinggal para murid atau pembantunya, tokoh-tokoh Mokiampang yang tingkatnya sudah tinggi, ada belasan orang banyaknya. Adapun para murid lainnya berkumpul di sebuah rumah perkumpulan yang lebih besar lagi, yang berada di jalan itu juga, tidak begitu jauh dari rumah gedung tempat tinggal Tung Haixian. Pada hari yang telah ditentukan itu, para tamu membanjiri kota Chengtao dan suasana di gedung keluarga itu amat meriah. Pekarangan depan yang amat luas itu dijadikan ruangan tamu yang dihias dengan bunga-bunga dan kertas-kertas berwarna. Tempat itu dapat menampung 1.000 orang, dan tamu yang datang sedikitnya ada 500 orang dari bermacam golongan. Boleh dibilang dari hampir semua perkumpulan-perkumpulan dunia persilatan, baik dari golongan bersih maupun dari golongan kotor, apa yang disebut kaum putih dan kaum hitam, mengirimkan wakil, bahkan banyak pula yang ketuanya memerlukan hadir sendiri. Tianxin dan Han Tiong yang mengikuti Kong Liang hadir di tempat yang luas itu, dari jauh melihat pula hadirnya seorang pemuda pesolek tampan yang membuat mereka terkejut karena tidak disangkanya mereka akan melihat pemuda itu di situ. Pemuda itu bukan lain adalah Siang Koan Wei Hong. Si pemuda pesolek, pemain Yang Kim yang pandai.
Kiranya pemuda itu hadir mewakili ayahnya, yaitu Pak San Kui yang dianggap sebagai Datuk Utara. Tidaklah mengherankan kalau dia disambut sebagai tamu agung ditempatkan di ruangan kehormatan, yaitu panggung yang dibuat sengaja untuk menyambut tamu-tamu yang dihormati. Siang Koan Wihong datang bersama 3 orang kakek yang juga dikenal oleh Han Tiong. Dia teringat betapa dahulu ayahnya pernah diuji oleh Pak San Kui, diadu dengan 3 orang kakek itu yang berjuluk Pak Tian Sem Leong, yaitu murid-murid Pak San Kui yang lihai. Dan 3 orang pemuda itu pun terkejut ketika melihat hadirnya seorang darah manis yang bukan lain adalah So Qian Ling, murid dari Si Tian Ong atau keturunan penghuni Padang Bangkai yang pernah datang untuk membalas dendam kepada Yap Kun Leong dan Chia Giokeng itu. Darah cantik manis itu datang mewakili suhunya, ditemani oleh seorang suhunya yang kelihatan gagah dan berusia kurang lebih 35 tahun. Juga wakil-wakil dari Si Tian Ong ini memperoleh kursi di panggung kehormatan. 3 orang pemuda yang mengaku wakil Chin Ling Pai itu tidak memperoleh kursi di panggung kehormatan dan hal ini saja menyatakan bahwa datuk kaum sesat itu tidak memandang tinggi kepada pihak Chin Ling Pai. Akan tetapi hal itu tidak mendatangkan perubahan pada wajah Kong Liang yang tampan itu, sungguh pun sebenarnya hati merasa panas sekali. Memang pemuda ini sudah pandai menyimpan perasaannya. Betapapun juga Han Tiong dan Tian Xin yang merasa lega karena dengan mendapat duduk di golongan tamu biasa mereka tidak harus bertemu muka dengan Siang Koan Wihong dan So Qian Ling. Semua tokoh Kangou melihat-lihat dan merasa heran mengapa seorang di antara 4 datuk, yaitu Lam Xin, Malaikat Selatan, tidak nampak mengirim wakilnya, padahal nama Lam Xin juga amat terkenal sungguh pun jarang ada orang yang pernah bertemu dengan orangnya. Hanya namanya sajalah yang amat terkenal, dan nama itu dibuat terkenal oleh para anggotanya, yaitu golongan pengemis. Lam Xin ini di selatan menjadi ketua dari sebuah perkumpulan pengemis yang terkenal dengan nama yang amat sombong, yaitu Butek Kaipang, perkumpulan pengemis tanpa tanding. Dan memang menurut kabar angin, perkumpulan ini memiliki anggota-anggota yang semua memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi dan anggota mereka tidaklah banyak. Katanya hanya 20 orang lebih namun rata-rata amat lihai sehingga nama Butek Kaipang itu ditakuti semua orang, apalagi ketuanya yang hanya dikenal sebagai Lam Xin atau Malaikat Selatan. Lam Xin sendiri tidak pernah keluar, akan tetapi setiap ada pengemis sakti dari Butek Kaipang melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia Kang Ou, tentu nama Lam Xin semakin terangkat karena setiap pengemis sakti itu amat menjunjung tinggi nama Lam Xin sebagai guru dan majikan mereka. Pendeknya, sampai sekarang nama Lam Xin merupakan tokoh misterius yang hanya dikenal nama namun belum dikenal rupanya itu. Pesta itu berjalan dengan amat meriah. Suguhan-suguhan yang dihidangkan adalah masakan-masakan yang mahal dan araknya juga arak pilihan, pendeknya benar-benar merupakan pesta seorang yang kaya raya. Semua ini masih diramaikan dengan serombongan penari dan penyanyi yang didatangkan dari Nanking, yang tentu saja amat mahal bayarannya. Selagi pesta itu berlangsung meriah, tiba-tiba seorang pembantu pihak tuan rumah yang bertugas sebagai pengacara bangkit berdiri di atas panggung di mana para penari baru saja mengundurkan diri. Musik pun berhenti dan terdengar suara orang itu lantang. Dimohon perhatian Cui yang mulia. Atas perintah pihak tuan rumah, kami memberitahukan bahwa acara hiburan ditunda untuk memberi kesempatan kepada Bin Xiaoqia yang hendak memberi selamat kepada Bin Loya, Tuan Besar Bin. Hendaknya Cui maklum bahwa Bin Xiaoqia adalah putri tunggal dari Tuan Besar Bin Motu yang mulia. Dan sebagai hadiah untuk ayahnya, Bin Xiaoqia berkenan hendak mempertunjukkan tarian pedang. Tentu saja pengumuman itu disambut dengan tepuk sorak riuh karena para tamu tentu saja ingin sekali melihat ilmu pedang dari putri Tung Haixian Bin Motu. Hanya beberapa orang saja di antara para tamu, termasuk para pembesar di Cheng Tao, yang sudah tahu bahwa Bin Xiaoqia adalah seorang dara yang amat cantik dan manis. Dan yang kabarnya memiliki ilmu silat yang amat tinggi, paling tinggi di antara anak buah atau murid-murid datuk itu sendiri. Tiba-tiba terdengar musik ditabuh, yaitu tambur dan gembreng dan trompet. Selagi tambur dipukul gencar, dari dalam keluarlah seorang dara berpakaian serba merah, baju dan celana merah muda, ikat pinggang merah tua, pita rambut merah tua dan di dadanya terdapat hiasan dari sutera kuning, kedua kakinya mengenakan sepatu hitam yang mengkilap. Bukan main cantik manis dan gagahnya dara itu nampaknya. Pakaiannya dari sutera tipis itu menempel ketat di tubuhnya, membuat tubuhnya nampak menonjol dan padat menggairahkan, namun juga menimbulkan segan karena sikapnya amat gagah. Dia berlari keluar, berlari kecil seperti seorang penari yang lincah,
dan wajahnya yang manis itu tersenyum ketika dia memandang kepada para tamu dan mengangguk sebagai tanda terima kasih karena para tamu menyambutnya dengan tepuk tangan riuh. Ketika Dara itu tersenyum, nampak 2 buah lesung pipit di kanan kiri mulutnya, dan memang Dara ini manis sekali. Mulutnya merupakan daya tarik yang paling kuat dari wajahnya, sebuah mulut yang amat indah, dengan bibir melengkung penuh berkulit tipis seolah-olah setiap saat bibir itu akan pecah dan mengeluarkan darah karena bibir itu nampak demikian merah dan basah. Ketika dia tersenyum dan kedua bibir itu agak terpisah merenggang, nampak kilauan gigi putih seperti mutiara. Di punggungnya tergantung sebatang pedang dengan ronce berwarna kuning emas. Dara itu adalah Bin Biao, putri remaja berusia 17 tahun yang merupakan anak tunggal dari Tung Haisian bin Motu. Setelah berlari berputaran di atas panggung sambil memberi hormat, dengan kedua tangan dirangkap di depan dada kepada para penonton yang menjadi tamu, Bin Biao lalu menghampiri panggung di mana ayahnya duduk. Semua mata kini memandang ke arah tuan rumah. Tung Haisian adalah seorang kakek berusia 60 tahun yang mengenakan pakaian mewah, di kanan kirinya duduk 2 orang wanita setengah tua yang juga berpakaian mewah. Di sebelah kanan itu adalah istrinya yang pertama, sedangkan di sebelah kirinya adalah istrinya yang kedua atau ibu kandung Bin Biao. Istri pertamanya tidak mempunyai anak dan dia adalah seorang wanita Jepang, tidak seperti ibu Bin Biao yang merupakan wanita Korea, bertubuh tinggi langsing seperti Bin Biao. Tung Haisian sendiri bertubuh pendek tegap dan bersikap gagah, biarpun usianya sudah 60 tahun namun dia masih nampak kuat, hanya kepalanya saja yang sudah botak kelimis, hanya ditumbuhi rambut di bagian belakang dan dekat telinga sampai ke pelipis. Ubun-ubun dan atas dahinya sudah tidak ada rambutnya sama sekali. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang samurai yang sarungnya amat indah. Sepasang matanya yang lebar itu amat tajam, dan alisnya hanya merupakan bundaran hitam kecil saja yang ditumbuhi rambut pendek-pendek. Biarpun Tung Haisian sudah menjadi datuk dunia persilatan di daratan Tiongkok, bahkan sudah berganti nama dengan nama Bin Motu sebagai pengganti nama Minamoto, namun kakek ini dalam kesempatan gembira merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60 tahun itu mengenakan pakaian seorang samurai Jepang. Kakinya juga memakai sandal model Jepang dan dia kelihatan bangga sekali berpakaian seperti itu. Bin Biao menghampiri ayahnya dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ayahnya. Kakek ini merangkul dan mencium kepala putrinya sambil tertawa gembira. Setelah mengucapkan selamat dengan suara lirih yang tertindih oleh suara musik, Dara itu lalu bangkit dan berlari lagi ke atas panggung. Sesudah menghormat ke 4 penjuru, tiba-tiba dia mengeluarkan teriakan melengking nyaring dan tahu-tahu dia sudah mencabut sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kilat sehingga mengejutkan semua orang. Itu adalah sebatang pedang pusaka yang hebat, pikir mereka. Kemudian Dara itu mulai bersilat pedang, atau menari pedang, karena gerakannya lemah gemulai seperti orang menari mengikuti irama tambur dan gembreng, akan tetapi di dalam gerakan tari lemah gemulai ini terkandung kekuatan yang dahsyat, yang menyambar setiap kali pedang berkelebat dan semua orang yang hadir, kebanyakan ahli-ahli silat, dapat melihat betapa ujung pedang tergetar setiap kali digerakkan, getaran yang mendatangkan suara mengaung. Jelaslah bahwa Dara ini bukan sekedar menari biasa. Sungguh pun tari-tarian itu merupakan gerakan-gerakan yang amat indah, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi langsing, namun jelas bahwa Dara itu sedang mainkan ilmu silat yang selain indah juga amat tangguh sekali. Dan benarlah dugaan mereka karena semakin lama, gerakan itu semakin cepat dan ketika bunyi tambur dan gembreng sudah menjadi cepat sekali, Dara itu lenyap, yang nampak hanya bayangan merah terbungkus oleh gulungan sinar pedang putih berkeredipan menyilaukan mata. Semua orang bertepuk tangan memuji karena memang harus mereka akui bahwa jarang mereka menyaksikan ilmu pedang yang demikian hebatnya. Tiba-tiba Tung Haisian mengambil sebatang lilin merah yang bernyala, dan dia melontarkan lilin itu ke arah putrinya sambil berseru. "Sambutlah, anak Biao." Tiba-tiba bayangan yang dibungkus gulungan sinar itu berhenti dan nampak Dara itu berdiri tegak menanti sampai lilin yang dilontarkan itu tiba di atasnya, kemudian, secepat kilat pedangnya bergerak ke kanan-kiri, dan lilin bernyala itu agaknya seperti tertahan oleh sesuatu di udara, dan barulah sesudah Dara itu menghentikan gerakannya, lilin itu terjatuh ke atas lantai dan berserakan menjadi belasan potong, sedangkan ujung lilin yang bernyala kini ternyata telah menempel di ujung pedang. Tentu saja kepandaian seperti itu adalah kepandaian yang merupakan keahlian karena dilatih, akan tetapi betapapun juga, tanpa memiliki gerakan yang cepat dan kuat, tidak mungkin dapat melakukan seperti itu.
Dan meledaklah tepuk tangan para tamu yang merasa kagum sekali. Bagus, Kiam Hoat, ilmu pedang, yang bagus sekali. Tiba-tiba terdengar seruan nyaring mengatasi kegaduhan tepuk tangan itu. Semua orang menoleh, juga Bin Biao menoleh. Ternyata yang berseru itu adalah Tianxin. Saking kagumnya, bahkan hanya melihat ilmu pedang itu melainkan terutama sekali melihat kecantikan darah itu, Tianxin lupa diri dan dia memuji sambil bangkit berdiri. Melihat ulah adiknya, Han Tiong terkejut sekali dan dia maklum bahwa adiknya itu tentu tertarik sekali kepada darah yang cantik itu, karena dia pun sudah tahu akan kelemahan hati adiknya terhadap wanita cantik. Sementara itu, ketika menengok dan melihat pemuda yang amat tampan itu, Bin Biao menjadi merah mukanya, akan tetapi dia menahan senyum dan mengerling malu-malu. Hati siapa takkan merasa girang dan bangga kalau dipuji, terutama sekali hati seorang wanita yang selalu haus akan pujian, dan lebih-lebih lagi kalau pemujinya itu seorang pemuda yang demikian gantengnya. Juga Bin Motu yang bangkit berdiri, dari atas dapat melihat pemuda tampan gagah yang mengeluarkan seruan pujian itu, maka dia lalu tersenyum dan memberi perintah kepada pengacara dengan kata-kata lirih. Pengacara itu segera bangkit dan menuju ke panggung, lalu berkata dengan lantang. Kami menyampaikan permintaan Bin Loya kepada Cui yang terhormat, bahwa untuk meramaikan pesta dan untuk menguji kepandaian Bin Xiaoqia, maka dipersilakan kepada para pendekar muda yang mau menambah meriah pesta ini untuk melayani Bin Xiaoqia bermain pedang. Ucapan itu tentu saja disambut dengan riuh rendah dan semua tamu tertawa. Pengumuman itu sudah tidak aneh lagi artinya bagi orang-orang Kang Ou. Kalau seorang ayah memberi kesempatan kepada orang-orang muda untuk bertanding dengan puterinya, hal itu dapat diartikan bahwa sang ayah hendak mencarikan jodoh bagi puterinya. Hampir semua tokoh Kang Ou tentu saja menghendaki mantu yang lihai bagi puterinya, maka selalu diadakan sayembara pertandingan silat untuk memilih mantu. Dan agaknya Datuk wilayah timur ini pun tidak ketinggalan. Akan tetapi, siapakah yang berani untuk maju? Sebagian besar dari mereka sudah kehilangan nyali menyaksikan permainan pedang dari Bin Biao tadi, yang memang amat lihai. Apalagi kalau diingat bahwa darah itu adalah puteri tunggal dari Tung Haixian, mereka merasa lebih sungkan dan segan lagi. Tidak boleh main-main dengan keluarga Datuk itu. Semua orang memandang ke arah Tianxin yang masih berdiri, juga darah itu sendiri memandang kepadanya, agaknya mengharapkan pemuda tampan itu untuk maju. Dan Tianxin memang sudah merasa gatal tangan dan hatinya untuk maju menandingi nona manis itu, akan tetapi tiba-tiba dia merasa tangannya disentuh dan ditarik oleh kakaknya dan terdengar bisikan Kong Liang. Tianxin, kau duduklah. Teringatlah Tianxin bahwa dia hanya ikut saja dengan pamannya itu dan dia sama sekali tidak diperbolehkan bergerak sebelum mendapat perkenan Chia Kong Liang, maka dia pun lalu duduk kembali. Bin Biao kelihatan kecewa, akan tetapi tidak demikian dengan Tung Haixian, karena Datuk ini tentu saja tidak menghendaki seorang mantu dari golongan rendah, yaitu golongan tamu yang duduk di bawah panggung. Sejak tadi perhatiannya tertuju kepada Siang Koan Wei Hong. Pemuda yang baru pertama kali dilihatnya ini tentu saja amat menarik perhatiannya, setelah memperkenalkan diri sebagai putra Pak San Kui. Pemuda yang cukup tampan dan gagah, apalagi putra Pak San Kui, sungguh akan merupakan pasangan yang cocok bagi puterinya, setingkat, bahkan segolongan. Maka, diam-diam dia mengharapkan pemuda itu untuk maju menandingi puterinya agar dia dapat melihat kelihayan pemuda itu yang dia yakin tentu berkepandaian tinggi sebagai putra Pak San Kui. Ternyata tidak ada orang yang berani sembarangan naik ke panggung untuk menyambut ajakan Tung Haixian tadi. Banyak di antara mereka yang merasa jerih untuk menandingi ilmu pedang yang demikian lihainya dari Bin Biao, akan tetapi sebagian besar di antara mereka itu lebih merasa segan terhadap Tung Haixian sendiri. Apalagi mereka yang duduk di bawah panggung, andai kata di antara mereka ada yang merasa kuat melawan Bin Biao sekalipun, agaknya mereka masih harus pikir-pikir beberapa kali untuk berani memamerkan kepandaian di depan Datuk itu, apalagi dalam kesempatan di mana hadir begitu banyak tokoh-tokoh besar dunia persilatan. Pembicaraan atau pengatur acara tadi telah menerima bisikan-bisikan dari Tung Haixian, maka setelah melihat bahwa di antara para tamu tidak ada yang berani maju dia lalu angkat bicara lagi dengan sikap ramah. Bin Loya telah mohon kepada Cui untuk meramaikan pesta dan melayani Bin Xiaoqia beberapa jurus, apakah Cui merasa sungkan? Kami melihat bahwa di sini hadir wakil-wakil dari tokoh-tokoh besar,
bahkan ada wakil-wakil dari si Tianong dan dari Parsan Kui Lo Cianpui, diharap agar Cui yang wakili kedua Lo Cianpui sudi memberi petunjuk kepada Bin Xiuqia, selain untuk memeriahkan pesta juga hitung-hitung untuk memperkekal persahabatan, demikian pesan Bin Loya. Mendengar ucapan itu, So Qianling bergerak di tempat duduknya, akan tetapi dia dilarang oleh suhengnya dan sang suheng inilah yang bangkit berdiri. Dia adalah seorang pria berusia kurang lebih 35 tahun, bertubuh tinggi kurus, mukanya agak pucat dan matanya sipit. Pakaiannya sederhana dari kain berwarna kuning. Pria ini bernama Chiang Gushik dan merupakan murid pertama, atau murid kepala dari si Tianong, itu datuk wilayah barat yang terkenal. Akan tetapi, dalam hal ilmu silat, dia masih sedikit di bawah tingkat So Qianling, sungguh pun darah itu merupakan sumoinya. Hal ini adalah karena So Qianling amat disayang oleh si Tianong sehingga murid wanita inilah yang menerima ilmu-ilmu simpanan sang datuk. Betapapun juga, tingkat kepandaian Chiang Gushik sudah terhitung tinggi dan karena sudah percaya penuh akan kepandaiannya, maka dia dipercaya untuk mewakili si Tianong dalam memenuhi undangan Tung Haisian itu, sedangkan So Qianling hanya ikut suhengnya untuk menambah pengalaman saja. Ketika tadi melihat puteri tuan rumah itu bermain pedang, diam-diam So Qianling juga merasa kagum akan keindahan ilmu pedang itu. Akan tetapi dia merasa bahwa dia akan sanggup menandingi ilmu pedang yang indah itu, akan tetapi tentu saja dia tidak peduli, karena kedatangannya hanya ikut sang suheng dan hanya ingin menambah pengalaman dengan menjumpai orang-orang pandai dari segala pihak. Akan tetapi ketika dia melihat seorang pemuda di bawah panggung memuji ilmu pedang itu dan dia mengenal Tian Xin sebagai pemuda tampan yang amat menarik hatinya ketika dia dan para pamannya bertemu dengan pemuda itu di puncak Bue Huasan, diam-diam hatinya merasa cemburu dan panas. Inilah sebabnya maka dia berniat untuk menandingi Bin Biao, bukan hanya untuk mengalahkan darah itu, melainkan terutama sekali untuk memperlihatkan kepada Tian Xin bahwa dia tidak kalah oleh darah puteri tuan rumah. Akan tetapi suhengnya melarangnya karena suheng ini maklum bahwa yang dikehendaki oleh tuan rumah adalah majunya tamu-tamu pria. Dia sendiri bukan seorang pria yang suka kepada wanita sehingga sampai berusia 35 tahun dia masih belum menikah. Dia tidak merasa tertarik kepada Bin Biao, akan tetapi pemuda ini amat menjunjung tinggi nama gurunya. Oleh karena itu, ketika nama gurunya disebut-sebut, dia merasa penasaran juga. Kalau dia tidak maju, tentu orang-orang di situ akan mengira bahwa wakil dari si Tianong takut untuk menghadapi puteri tuan rumah dan hal itu berarti gurunya akan dipandang rendah. Begitu Chiang Gushik bangkit berdiri dan tubuhnya yang tinggi kurus itu melangkah maju ke depan, semua tamu memandang dengan mata terbelalak dan hati tegang, juga gembira karena ternyata ajakan atau tantangan itu kini diterima seorang tamu yang duduk di bagian kehormatan. Bin Biao juga memandang kepada pria itu dan alisnya sedikit berkerut. Dia sudah bermufakat dengan ayahnya untuk memilih calon jodoh, dan melihat pria yang maju ini, jelas bahwa dia tidak akan sudi berjodoh dengan orang ini. Sungguh pun dia tahu dan sudah diperkenalkan tadi bahwa pria ini adalah murid kepala dari si Tianong. Chiang Gushik maklum bahwa majunya itu diikuti oleh pandang mata semua tokoh Kang Ou yang hadir, dan bahwa majunya itu bukanlah suatu hal yang boleh dibuat main-main karena dia mewakili gurunya, maka dia lalu memberi hormat ke arah tempat duduk Tung Haisian, kemudian dia menjura ke 4 penjuru, kemudian dia bicara, ditujukan kepada para tamu. Cui yang mulia. Sesungguhnya saya tidak akan berani lancang maju ke panggung ini untuk memamerkan kepandaian. Akan tetapi karena tadi wakil dari Bilo Cianpui menyebut nama guru kami, yaitu si Tianong, maka sebagai wakil beliau dan murid kepala, terpaksa saya maju untuk atas nama suhu membantu memeriahkan pesta ini. Setelah berkata demikian, dia lalu membalikkan tubuh menghadapi Bin Biao, menjura dan berkata. Yap Kun Leong dan Chia Giokeng juga menganjurkan kepada 2 orang pemuda itu untuk ikut. Maafkan saya yang lancang berani memajukan diri untuk melayanimu, Nona. Aku malah gembira sekali bahwa murid utama dari si Tianong Lo Cianpui mau untuk maju dan memberi petunjuk kepadaku yang bodoh, kata Bin Biao dengan gayanya yang lincah. Sementara itu, pembicara yang mewakili Tung Haisian sudah memperoleh bisikan pula dari majikannya dan dia berkata dengan lantang. Permainan silat bersama diadakan selama 50 jurus saja. Kalau selama 50 jurus tidak ada pihak yang kalah, berarti bahwa kedua pihak sama kuatnya dan memiliki tingkat yang sama. Demikianlah keputusan dari Bin Loya. Bin Biao tersenyum manis, menggerakkan pedangnya di depan dada dan berkata.
Silakan Chiang Sichu memilih senjata. Chiang Gushik meraba pinggangnya dan mengeluarkan senjatanya yang ternyata adalah sebuah senjata yang disebut Kim Choa Joan Pian, cambuk ular emas, semacam ruyung lemas yang dapat dipergunakan sebagai ikat pinggang. Gagangnya berbentuk kepala ular terbuat daripada emas. Tartar. Pecut itu meledak 2 kali di atas kepalanya. Bin Xiaoqia, saya sudah siap, katanya dengan tangan kanan yang memegang Joan Pian di atas kepala dan tangan kiri miring di depan dada. Kaki kiri diangkat dan ditekuk di depan tubuhnya, sikapnya tenang dan kokoh sekali. Bin Biao tersenyum, lalu membentak. Lihat serangan. Pedangnya sudah meluncur dengan cepat membentuk sinar kilat menuju ke dada lawan. Tar. Tring. Joan Pian itu berubah menjadi lurus kaku dan menangkis pedang, kemudian meluncur ke samping. Pada saat itu, pedang yang tertangkis sudah menerjang lagi, dan pecut itu dari samping menyambar ke arah pundak dan sambungan siku yang memegang pedang, melakukan totokan untuk mendahului gerakan pedang. Hem! Bin Biao terpaksa mengelak dan dengan sendirinya tusukannya pun batal, dan diam-diam dia tahu bahwa lawannya ini amat tenang dan amat lihai maka dia berlaku hati-hati dan segera memutar pedangnya sedemikian rupa sehingga tubuhnya diselimuti gulungan sinar pedang yang berkilauan. Melihat ini, murid si Tianong itu pun cepat memutar Joan Pian di tangannya sehingga nampak sinar keemasan bergulung-gulung. Joan Pian itu memang gagangnya terbuat dari emas murni dan Joan Piannya sendiri terbuat daripada baja diselaput emas maka sinarnya menjadi keemasan. Nampaklah pemandangan yang amat indah menyilaukan mata ketika 2 gulungan sinar yang putih berkilauan dan keemasan saling sambar dan saling desak. Bagi mata orang yang kurang tinggi kepandaiannya, tentu sukar untuk dapat mengikuti gerakan kedua orang itu. Gerakan mereka cepat dan kuat, dan keduanya mengadu kepandaian dengan pengerahan tenaga dan keduanya berusaha untuk menang karena pertandingan itu bagi mereka merupakan adu kepandaian untuk mempertahankan nama guru mereka masing-masing. Bin Biao tidak lagi bertanding untuk menguji kepandaian seorang pria yang mungkin menjadi calon jodohnya, melainkan hendak mempertahankan nama ayah dan juga gurunya agar tidak kalah oleh murid si Tianong Datuk dari barat itu. Sebaliknya Chiang Gushik sama sekali bukan melawan darah itu karena tertarik kepadanya melainkan juga hendak memperlihatkan bahwa si Tianong tidak kalah dari Tung Haisian. Jadi pertandingan itu mewakili Datuk Barat dan Datuk Timur, masing-masing tidak mau kalah. Oleh karena itu, pertandingan itu hebat sekali dan hal ini dirasakan oleh semua orang, terutama sekali oleh mereka yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan yang dapat mengikuti jalannya pertandingan itu dengan jelas. So Qianling memandang jalannya pertandingan itu dengan alis berkerut. Dia mengerti bahwa suhengnya itu terus didesak dan dia merasa menyesal mengapa suhengnya tidak membiarkan dia saja yang maju tadi, karena dia merasa dapat menandingi Putri Tung Haisian itu. Biarpun suhengnya cukup lihai dengan Joan Piannya, akan tetapi dibandingkan dengan lawan, dia itu kalah senjata, dalam arti kata kalah ampuh senjatanya sehingga keunggulan senjata itu membuat lawan dapat lebih menindih dan mendesaknya. Memang kalau hanya 50 jurus saja, belum tentu Bin Biao akan mampu mengalahkan suhengnya, akan tetapi kini jelas nampak oleh semua tokoh Kangou bahwa suhengnya itu telah terdesak dan lebih banyak menangkis daripada menyerang. Dan semua orang yang sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi tentu sudah dapat menduga bahwa kalau dilanjutkan lebih dari 50 jurus, suhengnya itu tentu akan kalah. Penglihatan So Qianling itu memang benar. Dengan ilmu pedangnya yang hebat, Bin Biao mulai mendesak lawannya dan betapapun murid si Tianong itu berusaha untuk balas menyerang, tetap saja dia harus melindungi diri lebih dulu dan setelah lawan menyerang 3 jurus, barulah dia mampu membalas dengan 1 kali serangan. Dia didesak terus dan main mundur, akan tetapi dia masih mampu mempertahankan sampai wakil Tung Haisian berseru. 50 jurus telah lewat. Kedua pihak tidak ada yang kalah, berarti keduanya sama kuat. Bin Biao menarik pedangnya dan berdiri sambil tersenyum manis, melintangkan pedangnya di depan dada. Chiang Gushik juga menarik Joan Piannya, dan dia menjura. Ilmu pedang Bin Xiaoqia sungguh amat tangguh, katanya dengan jujur. Ah! Chiang Sichu terlalu merendah dan mengalah, kata Bin Biao sambil tetap bersenyum. Para penonton menyambut dengan tepuk sorak, dan tentu saja tepuk sorak itu ditujukan untuk memuji Bin Biao. Dengan muka agak kemerahan, murid si Tianong itu kembali ke tempat duduknya, disambut oleh So Qianling dengan alis berkerut karena betapapun juga, peristiwa itu membuat darah ini merasa penasaran dan tersinggung.
Din Diao masih berdiri di atas panggung. Hatinya merasa penasaran. Mengapa pemuda tampan di bawah panggung tadi tidak berani naik? Kalau pemuda itu yang melayaninya, tentu dia akan merasa gembira sekali. Tapi Kong Liang sudah berbisik-bisik kepada dua orang keponakannya itu. Jangan kalian sembarangan bergerak. Di sini terdapat banyak sekali tokoh Kang Ou yang lihai. Dan ternyata tuan rumah tidak menghargai Chin Ling Pai. Kalian lihat saja hal ini tak dapat kudiamkan saja. Apakah paman hendak melayani nona itu? Tianxin berbisik. Kalau perlu, akan kuperlihatkan bahwa kita tidaklah kalah oleh mereka yang duduk di atas panggung. Diam-diam Kong Liang merasa penasaran dan marah karena dia dan dua orang keponakannya, walaupun sudah mengaku sebagai wakil Chin Ling Pai, tetap saja dipersilakan duduk di bawah panggung. Ini dianggapnya suatu penghinaan bagi Chin Ling Pai. Di sini pun tidak apa-apa, apa sih bedanya dengan di atas panggung, paman? Han Tiong berkata karena memang di dalam hatinya, dia sama sekali tidak merasa penasaran, tidak seperti Tianxin yang setuju dengan pendapat paman itu. Bagi kita pribadi memang tidak ada bedanya, akan tetapi kita membawa nama Chin Ling Pai, dan kalau orang tidak menghormati Chin Ling Pai, aku tidak bisa tinggal diam saja. Biarlah aku menghadapi nona itu, paman, mewakilimu dan Chin Ling Pai. Kata Tianxin. Tianxin, jangan kau gegabah. Nona itu lihai sekali ilmu pedangnya. Kalau kau mewakili Chin Ling Pai dan sampai kalah, bukankah berarti nama Chin Ling Pai makin hancur lagi? Pula, kalau engkau sampai terluka oleh pedang nona itu, bukankah aku akan mendapat marah dari ayah? Aku yang bertanggung jawab atas keselamatan kalian berdua. Selain nona itu, di sini banyak orang pandai. Lebih baik kalian diam saja dan hanya bersiap-siap membantu kalau ada terjadi kecurangan terhadap diriku. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.